Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kita pula yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Satu tanggal menjago, tak benar-benar terjemur basi, dan syukur demam manung, pamanung jangan sakit. Satu tanggal menjago, tak benar-benar terjemur basi, hati-hati orang di kampung, wayo disangkut mati. Hati-hati orang di kampung, wayo disangkut mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, disiku Ambo akan menceritakan sejarah di Nagari Ambo, yaitu Nagari Koto Tangah. Nagari Koto Tangah ko salah satu nagari di Kecamatan Selatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di wilayah ko berakar dari pemukiman tradisional Minangkabau yang lalah berkembang menjadi pusat pemukiman dan kini menjadi salah satu nagari aktif yang mengembangkan inovasi desa serta ekonomi lokal di wilayah Selatang Kamang ko. Asal-usulnya, kawasan ko berawal dari pemukiman tamu. Nagari-nagari di wilayah Selatang Kamang ko acobana mangaian dengan mengembangkan wilayah dari Patipuah yang alah malue ke arah utara, yang melintasi daerah sekitar Gunung Merapi, yang alah mencakup wilayah seperti Ampe Angke dan Kota Tangah. Jadi di kenagarian Kota Tangah ko ada punya beberapa suku. Suku yang pertama yaitu suku Jamba, suku Pisang, suku Koto, suku Piliang, suku Sekumbang, dan suku Tanjuang. Jadi setiap suku di Nagari Koto Tangah ko dipimpin oleh seorang penghulu suku, yaitu yang dinamakan dengan datuk, yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan sosial dan moral di tengah masyarakat, khususnya terhadap para kemenakannya. Gelar datuk ko sangat dihormati dan masyarakat dilarang memanggil nama asli pemegang gelar tersebut sebagai bentuk penghargaan. Jadi di Nagari Koto Tangah ko ada beberapa tradisi, yaitu mengisi sesudut, pasambahan melakian gala, membalai talam, makan majamba, dan pasambahan menjampui marapulai, yang umumnya dilakukan saat pernikahan. Mengisi sesudut ko tradisi membawa barang antaran dari pihak marapulai laki-laki ke rumah anak daro perusi sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Pasambahan melakian gala dan membalai talam prosesi adat untuk menyamatkan gelar adat kepada mempelai pria, dan tradisi membalai talam makanan dilakukan saat rangkaian acara pernikahan. Tu makan majamba tu tradisi makan bersama duduk bersila dalam satu nampan gadang. Di Koto Tangah ko dilakukan saat pernikahan perkawinan atau acara adat atau keagamaan untuk memupuk kebersamaan dan silaturahmi. Lalu pasambahan menyamping marapulai. Tradisi ko komunikasi adat menggunakan seni sastra lisan atau pasambahan untuk menjampui pengantin pria dilakukan saat hari pernikahan. Tu baganang. Baganang tu tradisi melapian ikan ke sawah yang dulunya dilakukan saat pengolahan sawah. Tradisi ko masih dijaga oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penerapan adat salingkan nagari. Di Nagari Koto Tangah ko ada beberapa makanan khasnya. Yang pertama, hidangan tradisi atau makan majamba. Makan majamba ko tradisi makan bersama di satu piring gadang yang dilakukan oleh 5-7 orang. Biasanya menunya tu terdiri dari nasi, rendang, gulai cubadak, cancang, dan sambal lado. Dilakukan biasanya pada acara-acara gadang seperti upacara adat, peresmian gelar penghulu,
pasambahan melakian gala. Yang kedua, alit perkawinan, khususnya saat prosesi membaleh talam atau menjampit mempelai pria. Lalu yang ketiga, dilakukan pada saat hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Maulid Nabi. Yang kedua, makanannya yaitu lamang. Makananku dari ketan yang dimasak di dalam bambu dengan santan. Dilakukan biasanya tradisi memasak lamangko atau malamang dilakukan secara bergotong royong saat ada warga yang akan menikah. Selain itu, lamang biasanya dibuat pada saat perayaan menyambut bulan suci Ramadan atau Idul Fitri. Yang ketiga, makanan khasnya ada kue penyaram. Kue tradisional berbahan tapuang bareh dan gula merah yang digoreng. Dilakukan biasanya pada acara makanan majamba di daerah sekitar Kelatang Kamang. Biasanya disediakan jumlah tertentu, misalnya 6 buah per jamba sebagai simbol penghormatan. Kue itu wajib ada dalam antaran upacara adat dan pernikahan. Yang keempat, ada kuliner khas harian dan pasar. Negari Kota Tangako dan sekitarnya biasanya dikenal dengan kuliner yang bisa ditemukan di pasar tradisional seperti pasar Pakan Kami. Jenis makanan itu ada gulai tunjang, gulai cancang, gulai tambusu, dan dendeng lado muda. Dilakukan biasanya setiap hari di rumah makan lokal atau secara khusus ramai pada hari pasar atau Pekan Kamis. Yang kelima yaitu ada kerupuk kamang, camilan khas yang alah melegenda dari daerah Kelatang Kamang, khususnya dari Jorong Sungai Tua. Dilakukan biasanya kerupuk diproduksi setiap hari oleh industri rumah tangga warga setempat dan menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan. Selamat datang di Kingdom of Pusako Minangkabau. Itulah rumah gadang yang ada di negari Kota Tangako. Rumah gadangko dikenal sebagai rumah gadang beton pertama dan tertua. Indah Anyo di Sumatera Barat, tetapi juga diklaim sebagai yang tertua di dunia untuk kategori rumah adat berbahan beton. Bangunan Niko didirikan sekitar tahun 1927. Sebuah inovasi besar pada masa itu karena rumah adat tradisional biasanya menggunakan material kayu. Meskipun menggunakan material beton yang modern pada zamannya, struktur bangunan Iko tetap mempertahankan pakem arsitektur Minangkabau, atap bergonjang, tapi masih menggunakan bentuk melengkung khas tanduk kerbau yang menjadi identitas utama Minang. Strukturnya memiliki halaman rumput yang luwih dan arsitektur yang megah. Pembangunannya dilakukan secara gotong royong dan mendapat dukungan dari pemerintah kolonial karena kedudukan Datuk Batuah yang penting. Rumahku dibangun oleh seorang tokoh terkemuka bernama Datuk Batuah yang memiliki nama kecil Sija. Beliau adalah seorang birokrat pribumi yang sukses di masa kolonial Belanda, menjabat sebagai Demang Ampe Angke Kelatang atau Kepala Distrik salah satu. Visi Nagari Kota Tangako yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang madani, sedangkan misi utamanya mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, mengembangkan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan,
serta menguatkan norma atau nilai adat dan budaya.